Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Haha, ini kacau begitu. 10 saksi Anies Muhaimin di sengketa Pilpres mundur karena ada intimidasi. Ada apa begitu? Banyak ya yang kemudian saksi-saksi mereka yang seharusnya bisa datang, lalu kemudian ada tekanan. Karena takut mereka sudah mulai panik begitu kan. Takut semuanya terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana surat suara yang kemudian tidak dapat begitu kan ya. Lalu bagaimana dengan suara-suara yang tercoblos sana sini begitu. Ini menjadi pertanyaan penting ya. Kenapa mereka banyak yang mundur? Ada apa di balik ini semua? Maka saya katakan bahwa ya mereka takut terungkap dengan adanya situasi politik yang tidak menentu, ada yang tidak diinginkan begitu kan. Pemilu saya kira tidak jurdil begitu, karena dengan adanya situasi yang politik yang di bawah begitu sehingga KPU ya terkesan menilai bahwa pemilu ini baik-baik aja, padahal tidak begitu. Lihat saja di di berbagai daerah banyak yang mengatakan bahwa tidak dapat surat suara sudah dicoblos ya, dan bahkan banyak sekali bukti-bukti yang kemudian akan diperlihatkan di persidangan. Ya, dengan adanya saksi-saksi dari Anies Baswedan yang mengalami mundur ya, mengalami intimidasi dan sebagainya, saya kira demokrasi gagal. Ini bukan negara preman loh begitu kan. Ini bukan negara preman, kok bisa-bisanya mereka ada halangan begitu kan, menghalangi ya terkait dengan adanya situasi proses demokrasi. Ini kan mencari keadilan di situ begitu, bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Ini 10 saksi Anies Baswedan di sengketa Pilpres mundur karena ada intimidasi. Intimidasi yang seperti apa kalau bisa disepil ke publik biar semua orang tahu? Ya mungkin ada tekanan. Ya mungkin kalau Anda jadi saksi, awas. Bisa saja seperti itu begitu kan. Luar biasa negeri ini semua ya lini sudah dikuasai oleh preman, termasuk dalam lembaga peradilan untuk kepentingan negara dan keadilan hukum rakyat. Betul. Bahkan ya lihat saja bahwa apakah nanti di persidangan akan terbukti ya kan semuanya kan harus punya bukti begitu kan. Kemarin ngeframing Anies dan Ganjar, sekarang udah mulai intimidasi mereka juga ya. Gokil emang pemerintahan sekarang, jago ngeframing, rakyatnya kemakan. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya katakan sejak awal bahwa kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan besar terhadap pemilu ini bisa dibuktikan di sengketa pemilu nanti. Maka sekarang kenapa hak angket sudah mulai tidak ada, karena ya ada yang menggagalkan hak angket ini begitu. Saya nggak tahu siapa mereka, tapi yang pasti adalah ya ini kesempatan emas untuk mencari titik temu keadilan. Bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah ya. Kalau ada bukti video atau foto pengancamannya sebaiknya diviralkan ya sebagai bukti ancaman, dan siapa oknum itu dituntut di muka hukum ya, jangan takut pada kebenaran. Betul. Jadi siapapun orangnya silahkan nanti tuntut begitu kan. Kalau semuanya mengalami intimidasi sana sini, coblos ini mengalami intimidasi, ya memberikan sanksi seperti ini diintimidasi, lantas bagaimana dengan negeri kita, demokrasi kita? Demokrasi kita berarti kan tidak baik-baik saja di situ begitu. Ada nuansa-nuansa bersifat politis. Sangat-sangat disayangkan ya, sangat-sangat disayangkan. Maka jalan satu-satunya bagi kami adalah sebagai rakyat Indonesia, kita kawal pemilu ini dengan baik. Ya, ini bukan tujuan kita kok begitu kan. Bukan tujuan kita harus menang ini, harus menang itu. Tidak. Ini kan prosesnya di 2029 lagi lebih brutal lagi dibandingkan dengan sekarang. Ya kita lihat saja. Karena semua orang berbondong-bondong ingin menjadi kuasa. Ingin berbondong-bondong karena mereka punya uang dan sebagainya begitu kan. Maka secara tidak langsung kekuasaan itu sampai hari ini rakyat dijadikan sebagai alat ya untuk meraup suara. Dikasih bansos mereka mau, dikasih uang mereka mau dan sebagainya. Saya kira langkah ini langkah yang sangat fatal di situ begitu. Maka banyak sekali pro dan kontra saat ini melihat dengan masyarakat yang ada di Indonesia begitu kan. Dengan adanya pemilu yang kemudian dianggap tidak jurdil dan sebagainya. Di pemilu intimidasi begitu, ada tekanan, terus kemudian dari menjadi saksi juga ada tekanan.
Ini bagaimana begitu? Kok semuanya ditekan sana sini, ditekan sana sini. Ini kan menjadi menjadi kebuntuan ya bagi mereka begitu untuk melihat nuansa-nuansa yang bersifat politis dan sebagainya. 10 saksi Anies Mohaimin di sengketa Pilpres mundur karena ada intimidasi. Sebanyak 10 saksi fakta yang hendak diajukan oleh tim kuasa hukum Anies Baswedan ya, Mohaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi mendadak mengundurkan diri. Ada apa? Bahkan Ketua Tim Nanas ya, tim hukum Anies Baswedan, pemenang Anies Baswedan Ari Yusuf Amir menyebutkan 10 saksi itu telah menyatakan mundur dalam sengketa Pilpres 2024 karena mendapatkan intimidasi yang membuat mereka ketakutan. Sudah lebih dari 10 saksi fakta kami mengundurkan diri, tetapi kami masih punya saksi lainnya. Insya Allah saksi fakta yang kami ajukan 13 orang, sisanya ahli. Bahkan Ari mengatakan beberapa saksi fakta yang mundur karena mereka mengalami intimidasi. Ya, rumah saksi didatangi oleh orang tak dikenal dan juga ya mengancam akan dipolisikan. Ini kan sudah jelas mereka begitu kan, didatangkan orang yang tidak kenal diancam mau dipolisikan. Kalau mereka benar ngapain begitu kan? Maka juru bicara tim hukum Anies Baswedan Mustafa Nahrawardaya yang menduga mundurnya sebagai saksi perselisihan ya pemilihan umum atau PHPU ini karena sebagian identitas mereka diketahui publik sebelum mereka bersaksi. Bahkan ya setali 3 uang dengan Ari, Mustafa mengatakan sebagian dari saksi diancam dan ditekan agar tidak hadir bersaksi. Menurut Mustafa, beberapa saksi yang mundur mengaku ada ancaman dari aparat. Wow, ini ada ancaman dari aparat. Ya kita harus buktikan nanti di persidangan begitu kan. Kan ada buktinya nanti ya. Kendati demikian, Timnas Amin belum melayangkan permohonan resmi untuk melindungi saksi ya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK ya. Mereka minta perlindungan bagaimana saksi-saksi mereka harus benar-benar dijamin aman dan sebagainya. Tapi kalau mengalami intimidasi sana sini, saya kira mereka akan ketakutan besar begitu kan. Ya orang yang sudah siap-siap menjadi bersaksi di pengadilan, tiba-tiba terdapat tekanan mau hukum dan sebagainya, siapa yang tidak takut begitu kan? Atau anaknya, bapaknya, suaminya, istrinya begitu kan ditekan sana sini, siapa yang tidak takut begitu kan? Itu mengancam pada ketenangan masyarakat Indonesia. Itu tidak boleh. Itu harus ditelusuri betul begitu kan orang-orang seperti itu. Maka inilah negara kita, apakah negara kita adalah negara preman atau negara apa begitu kok main ya ancam-ancaman seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.